Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Disiapkan buku tema satunya dan alat tulisnya masing-masing. Pada video kali ini, pertama kita belajar tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya pembelajaran ketiga. Dibuka bukunya masing-masing halaman 142. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Siapa yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar jembatan Suramadu yang ada di Madura. Jembatan Suramadu ini menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun sekarang, ini berkat kemajuan pembangunan nasional, telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Perhatikanlah gambar berikut ini ya anak-anak. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Hampir 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, transportasi, dan lainnya. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Berikut ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Yang pertama, nelayan. Yang kedua, pedagang ikan. Yang ketiga, petani garam. Yang keempat, petani rumput laut. Yang kelima, budidaya kerang mutiara. Yang keenam, usaha pariwisata. Yang ketujuh, jasa pelayaran. Berikutnya adalah pertambangan minyak dan masih banyak jenis-jenis pekerjaan yang lainnya. Coba kalian cari informasi ya, jenis pekerjaan apa lagi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Nah, anak-anak, itulah tadi contoh jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut ya. Anak-anak, berikut ini beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Yang kedua, terjadinya perbauran, percampuran, atau peluburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Dan yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Itulah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim ya.
Selanjutnya, berikut ini dampak positif dan negatif yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Dampak positifnya antara lain dilalui jalur perdagangan dunia. Kemudian, kaya akan sumber daya alam laut. Yang ketiga, memiliki keberagaman budaya. Yang keempat, memiliki potensi wisata bahari. Yang kelima, keberagaman sumber daya manusia. Itulah dampak positif yang timbul akibat letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Selanjutnya, berikut ini dampak negatifnya. Yang pertama, tidak meratanya potensi alam. Yang kedua, tidak meratanya pembangunan. Yang ketiga, sulitnya pengawasan wilayah. Yang keempat, rawan terjadinya konflik kedaerahan. Dan yang kelima, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Itulah dampak positif dan negatif yang timbul akibat dari letak kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Berikut ini bacaan yang berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu. Kalian baca dengan seksama ya. Selanjutnya kita akan menuliskan ide pokok masing-masing paragraf dari bacaan ini. Anak-anak, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu, juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi ya. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Untuk menambah pemahamanmu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain, perhatikan contoh berikut ini. Berikut ini adalah sebuah kegiatan musyawarah yang diadakan di kelas untuk memilih ketua kelas. Kegiatan pemilihan ketua kelas ini mencerminkan beberapa sila dari Pancasila. Yang pertama, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kegiatan ini adalah kegiatan musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan sila keempat ya. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan pemilihan ketua kelas ini harus dilaksanakan secara jujur dan adil, sehingga sesuai dengan sila kelima dari Pancasila. Berikutnya adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan adanya kegiatan pemilihan ketua kelas ini, maka diharapkan seluruh anggota kelas akan bersatu dengan adanya ketua kelas. Berikutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak, kegiatan pemilihan ketua kelas ini harus dijalankan secara baik dan tidak merugikan orang lain. Nah, anak-anak, itulah pencerminan dari beberapa sila Pancasila dalam hal pemilihan ketua kelas. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kalian harus dapat menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kemudian kita lanjut ke tema 1 subtema 3, lingkungan dan manfaatnya pembelajaran keempat.
Dibuka bukunya masing-masing halaman 157. Nenek moyangku. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Anak-anak, berikut ini adalah syair lagu Nenek Moyangku, ciptaan dari Ibu Sud. Anak-anak, kisah kejayaan bahari bangsa Indonesia sebagai negara maritim pada masa lalu membuat kita bangga. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi sekarang dan ke depan? Anak-anak, berikut ini adalah gambar kapal pinisi. Kapal ini berasal dari Sulawesi Selatan. Kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Anak-anak, kalian baca ya bacaan ini dengan seksama. Setelah itu, kita akan menentukan ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Nah, kalian sudah membaca wacana yang berjudul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Berikut ini adalah ide pokok paragraf 1. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Ide pokok paragraf kedua. Pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Ide pokok paragraf ketiga. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Ide pokok paragraf keempat. Upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Ide pokok paragraf kelima. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Berikutnya ide pokok paragraf ke-6. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Ide pokok paragraf ke-7. Kapal pinisi umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Selanjutnya, ide pokok paragraf ke-8. Kapal pinisi umumnya ada 2 jenis. Ide pokok paragraf 9. Kegunaan kapal pinisi. Ide pokok paragraf 10. Kapal pinisi dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni Sosak. Itulah tadi ide pokok masing-masing paragraf dari bacaan yang sudah kalian baca tadi ya. Anak-anak, berikut ini kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lain. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Berikut ini adalah ciri keragaman budaya lokal Indonesia. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Yang kedua, keragaman bahasa. Yang ketiga, keragaman religi atau agama. Dan yang keempat, keragaman seni dan budaya. Keragaman suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku induk. Keragaman bahasa, Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang terbagi lagi ke dalam subrumpun dan wilayah-wilayah bahasa.
keragaman religi atau agama. 6 agama yang diakui pemerintah Republik Indonesia yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang terakhir, keragaman seni dan budaya. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, dan sebagainya. Itulah ciri keragaman budaya lokal Indonesia. Berikut ini contoh budaya asli Indonesia. Yang pertama adalah reog. Reog berasal dari daerah Ponorogo, Jawa Timur. Yang kedua, tari kecak. Tari kecak ini berasal dari Bali. Nah, itulah contoh budaya asli Indonesia ya, anak-anak. Selanjutnya, contoh budaya hasil pencampuran dengan budaya luar negeri. Yang pertama adalah keroncong. Awalnya, jenis musik keroncong diperkenalkan oleh bangsa Portugis sebagai sarana hiburan bagi para budak Portugis yang berasal dari Afrika Utara dan India. Jadi, keroncong ini merupakan budaya hasil pencampuran dengan budaya luar negeri ya. Yang kedua, barongsai. Tarian barongsai merupakan salah satu contoh dari budaya Cina yang telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, anak-anak, itulah contoh budaya asli Indonesia dan juga contoh budaya hasil pencampuran dengan budaya luar negeri ya. Anak-anak, peta di atas adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Sekarang sebutkan bandara-bandara dan lapangan udara di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Berikut nama-nama bandara di Indonesia. Kalian bisa membacanya dan bahkan mungkin bisa menghafalkannya agar bertambah pengetahuan kalian. Selanjutnya, peta di atas adalah peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Sekarang coba kalian sebutkan ya nama pelabuhan di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Nah, berikut ini nama-nama pelabuhan di tiap provinsi di Indonesia. Kalian bisa baca dan juga hafalkan ya, agar pengetahuan dan wawasan kalian semakin luas. Nah, anak-anak, itulah tadi nama-nama pelabuhan yang terdapat di setiap provinsi di wilayah Indonesia. Anak-anak, kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berikut adalah contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya di sekolah, kegiatan pengambilan keputusan bersamanya antara lain pemilihan ketua kelas, penentuan waktu dan tempat ekstrakurikuler, dan rapat penentuan pengurus koperasi sekolah. Di rumah, contohnya menentukan lokasi liburan keluarga, pembagian tugas di rumah, dan musyawarah saat ada masalah di rumah. Di masyarakat, contohnya pemilihan ketua RT, rapat jadwal dan lokasi kerja bakti, dan pembentukan jadwal ronda. Di negara, contohnya adalah musyawarah anggota DPR dan MPR, kemudian pemilihan presiden dan musyawarah menentukan upah minimum. Itulah contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama di masing-masing lokasi ya. Alhamdulillah pembelajaran kali ini selesai. Jangan lupa untuk mengisi buku kalian masing-masing sesuai dengan jawaban yang ada di video tadi ya. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.